Halo dah, ketemu lagi dengan saya Farid Muhammad di channel Makan Enak. Kali ini kita nggak mau makan-makan dulu, jadi kita mau pengenalan dulu antar saya dan kru saya di sini. Jadi kita tim dari Makan Enak mau pengenalan dulu untuk kalian. Jadi seumpamanya kita ini jalan-jalan keluar, makan-makan ke warung, kalian nggak bingung mau manggil siapa. Oh, ini dia Mas Farid, Mas Seno. Nah, kali ini kita akan mengupas tuntas tentang channel ini untuk apa dan tujuan ini untuk apa, dan kita mau mengupas tuntas tentang kehidupan kita sebelum-sebelumnya sampai kita bikin vlog. Oke. Ini saya panggilin teman saya. Yuk, Mas Seno. Nah, ini dia. Nah, kali ini kita sudah berdua. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Jadi, motivasi apa kita bikin vlog makan enak? Jadi, kita mulai ya, bro. Oke. Perkenalan. Sebelumnya saya di sini awalnya hanya ngobrol-ngobrol. Nama dulu. Oh, nama. Nama panggilnya Seno aja. Seno. Halo. Biar gampang. Oke. Motivasi bikin channel makan enak itu apa dan tujuannya apa? Pertama karena suka makan. Suka makan macem-macem, yang penting pedes. Nah, sekarang saya paling senang pedes. Berat. Terus ketemu dengan, nah ini juga seneng masak ya, seneng makan, tapi nggak doyan pedes. Waduh. Awalnya sama-sama seneng pedes, terus dilalai pas ada pandemi. Ya, pandemi itu membuat kreativitas kita itu jadi bagaimana caranya biar tetap kreatif dan pengen ilmu yang kita punya itu kita Share. ya kita share kayak gitu. Nanti channel ini ada makan-makan, jalan-jalan, ada tutorial masak, Ya, lagi. betul. Jadi nanti kita akan ada tutorial masak yang mungkin akan memakan waktu lama. Jadi rencana saya itu mau bikin tutorial tapi nggak kita edit. Jadi full kita, jadi dari mulai kita bahan dasar sampai kita olah, sampai matang, sampai kita makan, nanti akan kita share ke kalian. Jadi kalian kalau pengen bikin buka usaha atau apa, bisa mengambil dari resep dari kami, dan saya jamin itu menjual. Jadi apalagi makanan kami itu tradisional, khas Jawa. Jadi nanti kalau kalian pengen usaha kok nggak, bagaimana kok kita nggak punya resep atau gimana, nanti kita akan kasih resep ke kalian satu persatu, dari masak mangut, masak rica, masak goreng, ayam goreng, bebek goreng, bakar, seafood, nanti kita share ke kalian. Cuman itu nanti waktunya juga nggak langsung, bro. Jadi tetap bertahap, dari yang menu-menu yang murah dulu bertahap ke yang mahal. Jadi karena budget kita itu juga nggak terlalu banyak, apalagi kita dalam keadaan pandemi ini, ya kita tetap share tapi sedikit. Dan nanti pun kita ada mukbang makan besar walaupun nggak habis. Sorry bro, bukannya kita itu mau membohongin kalian. Jadi kalau kita mukbang itu kekuatan perut kita nggak bisa banyak, paling kita makan cuma sedikit.
nanti kita cut, kita kurangin. Jadi kita terbuka sama kalian. Jadi bukan kita untuk membohongi kalian, cuman memang keterbatasan perut kita ini tidak sebesar mereka-mereka yang kelihatannya gede-gede. nah ini kelihatan gede tapi makanya sedikit. dikit. Kita itu paling banyak itu nyemil. Jadi ya nyemil itu yang bikin gemuk, bukan makannya. Kalau makan kita memang paling banter dua piring lah. 2 piring itu perut sudah penuh. Jadi memang kita tidak bisa menampung banyak. Dan tujuan kita sebenarnya kita bikin vlog ini, bikin channel makan enak ini. Sebenarnya kita pun sebelumnya kita sudah punya pekerjaan sendiri. Seperti Mas Seno ini dia melatih taekwondo. Wah, taekwondo udah pancal sirahmu. Nah, dia punya basic taekwondo. Kalau saya marketing, jadi saya itu lebih ke marketing sales sepeda motor. Jadi sebenarnya dari dulu saya itu suka jalan-jalan makan-makan, cuman belum ada ide untuk bikin vlog, bikin nge-share makanan itu belum. Tapi dulu sering banget, hampir 1 minggu 3 kali 4 kali itu saya pasti makan ke kafe atau ke restoran, karena waktu itu masih jaya, jadi masih jaya-jayanya, masih duit masih banyak. Ngobrolnya santai wae lah. Terlalu bahasa Indonesia. Oh, benar ya. Semarangan wae. Campur-campur. Kok ada yang nggak mudeng ya, Bro ya. Nah, jadi ngono, Bro. Ngene. Lah. Kayak santai wae. Ngene, Bro ya. Dulu itu saya sering jalan-jalan, makan-makan di kafe. Tapi belum ada ide untuk bikin vlog. Terus untungnya saya itu juga punya warung makan, punya warung bebek, namanya Bebek Jamila. Jadi saat ini yang menopang kehidupan saya itu dari warung itu, dari Bebek Jamila itu. Walaupun memang bisa dibilang belum besar warungnya, setidaknya bisa untuk bertahan hidup di pandemi ini. Dan saya bikin vlog ini, kita bikin vlog ini karena memang keadaan kita masih belum bisa stabil seperti ekonomi stabil seperti yang dulu-dulu. Jadi seperti Pak Seno juga aktivitas taekwondo lagi berhenti karena pandemi. Terus produksi seragam juga, peralatan olahraganya, itu juga sama bela dirinya lagi ya berhenti juga. Jadi lagi vakum semua. Ya. Terus kalau saya dunia marketing juga banyak yang masih orang memegang uang, jadi mereka belum berani untuk spekulasi, untuk beli, untuk kredit atau untuk apa itu. Jadi penjualannya pun juga menurun. Terus kalau untuk warung ya alhamdulillah masih bisa untuk menopang hidup, walaupun cukuplah alhamdulillah. Nah, kita bikin vlog, mungkin di sini juga nanti jadi rezeki kita. Amin, ya, amin. Jadi gitu. Kita tidak tahu entah nanti vlog ini jadi terkenal apa enggak. Yang penting kita sudah berusaha mencoba untuk bikin vlog. Jadi kalian kalau pemula-pemula seperti kita ini, pertama pasti kita minder sama yang mereka-mereka yang sudah subscribe-nya banyak, viewernya banyak. Mungkin kita minder, tapi kita jalani aja. Yakin. Jadi kita tetap jalani aja, bikin video. Apa yang kita bisa, apa yang kita itu passion kita lakukan, insya Allah bisa. Nah, kita jalani dulu aja, apa mau nanti terkenal atau enggak, mau sukses apa enggak, setidaknya kita sudah mencoba. Ya, betul. Tapi kalau ketika nanti kok kita memang jalannya tidak di sini, ketika kita kok jalan lama kok enggak ada perkembangan, berarti
mungkin kita tetap akan berusaha terus. Kita sudah komitmen ya. Ya, Jadi komitmen kita itu mungkin kita akan bikin konten-konten baru yang ya nggak jauh beda dengan makanan mungkin, tapi atau ada kalau enggak, jalan-jalannya ya juga. kayak gitu. Nanti kita kenalkan makanan-makanan Semarang, Ya, betul. jalan-jalan di kota Semarang. Ya. Jadi kalian yang dari luar kota yang mau ke Semarang, kalian dapat informasi sedikit informasi dari kita, walaupun mungkin kita nggak maksimal seperti dinas pariwisata. Setidaknya kita kan bisa memberi informasi kepada kalian sedikit-sedikit tentang kota Semarang, tentang orang-orangnya. Banyak tempat wisata baru di Semarang kan? Banyak. Ya, Nanti bisa kita vlog ke kalian tempat tempat makan yang legendaris. buka sampai tengah malam ada. Legendaris yang tengah malam. Nyari yang paling pedes, manis, komplit semua ada. Ada di Semarang. Ya. Jadi Semarang itu kan sekarang kota metropolitan dengan jumlah penduduknya 1 juta lebih. Sudah 1 juta lebih itu kan berarti kita sudah menjadi kota metropolitan. Jadi kita untuk mencari apa aja insya Allah ada. Jadi yang penting jalan-jalan, kalian nanti dapat informasi sedikit dari kita. Terus apa lagi? Jadi kita mengulik-ngulik tentang kehidupan Mas Seno yang dulu waktu masih remaja, waktu sekolah sampai sekarang. Oke bro. Nah, gini, kebetulan Minum dulu. ya, kebetulan itu Mas Farid itu saya dulu pernah tinggal di daerah Pucang Gading. Merenjen. Lah, Mas Farid itu dulu ternyata juga pernah tinggal di sana. Lah, kebetulan pas di Pucang Gading itu kita belum kenal. Kenalnya itu pas udah pada tinggal dan punya keluarga di sini di Pedulungan Semarang. Kebetulan ketemu lagi. Memang dulu di Pucang Gading karena dia itu orangnya pemalu dulu, katanya pemalu, tapi ya nggak tahu. Wajar bro, karena saya di sana ngontrak, jadi nggak kenal tetangga. Karena ya merasa kita itu non Medan, ya. Pindah sana sini. Kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini. Nah, jadi ya pasti rasa minder ada, tapi ya lebih ke kurang sosialisasi lah kepada masyarakat, karena kan yang namanya kontrak itu paling 1 tahun 2 tahun. Kalau di sini alhamdulillah kita rumah sendiri tapi masih kredit. Masih kredit bro, jadi nyicil. Jadi bank. Kalau nggak nyicil nggak punya rumah. Ya karena orang tua nggak ninggalin warisan, makanya kalian yang dapat warisan bersyukur, uangnya dijaga beneran, beli ke rumah, punya istri dijaga, anak dijaga, dikasih kehidupan yang layak. Jadi kalian yang sudah punya rumah, punya warisan banyak ya, alhamdulillah, tetap jalani takdir kalian. Kita menjalani takdir kita yang tidak dapat warisan. Pokoknya yang penting seneng. Nah itu jadi tujuan kita bikin vlog. Terus terang kita mau mencari uang dari YouTube, tapi kita dengan cara yang normal-normal aja lah. Kita bikin vlog gak yang bikin kontroversial apa? Kontroversi lah itu. Jadi kita bikin vlog yang positif aja, yang memberikan, siapa tahu bisa memberi inspirasi buat kalian. Jadi dan kalian yang keadaan sama dengan kita, yang dalam keadaan pandemi ini, yang masih kesusahan mencari uang,
kesusahan mencari pendapatan, pesan buat kalian tetap fight, tetap bertahan, tetap kreatif, jangan menyerah, semangat terus, pokoknya semangat walaupun keadaan apapun kita tidak boleh menyerah. ya, betul. Kalau kita menyerah itu efeknya pasti gak baik, jadi kita harus tetap positive thinking, berusaha biar imun juga tetap bagus. Nah, jadi kalian kalau kok susah ya nyari uang ya, itu gak kalian aja, kita juga merasakan. Nah, cuman kita juga harus berpositif thinking, berpikiran positif, tetap berusaha, bekerja, tetap bikin apa kayak kita bikin vlog, bikin YouTube. Tujuan kita memang mencari uang untuk menopang kehidupan kami selanjutnya. Seandainya pun nanti kok bisa menghasilkan uang yang lumayan, kan lumayan juga bro buat nyicil rumah. Ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa kembali ke aktivitas dahulu, walaupun nantinya itu tidak langsung seketika itu berubah, dalam artian seperti langsung seperti yang dulu lagi, setidaknya ada peningkatan sedikit-sedikit lah. Dan buat teman-teman, kalau saran saya sih, pandemi ini itu berkembang juga karena isu. Jadi kalau ada isu-isu yang belum valid itu lebih baik jangan kalian share dulu. Jadi entah itu informasi apalah, mau informasi obat, mau informasi penambahan kasus atau apapun lah, gak usah kita pikirkan dan gak usah kita perlebar isu itu. Lebih baik kita redam isu itu agar ekonomi Indonesia itu bangkit lagi. Jadi kayak programnya Pak Presiden itu new normal. Jadi kita harus yang muda-muda ini tetap bekerja, beraktivitas sambil mengikuti protokol kesehatan, dan yang paling utama kita itu ikut membantu meredam isu. Jadi biar ekonomi kita itu enggak lesu. Jadi kalau masih ekonomi kita lesu kok ditembakin sama isu-isu corona terus, ekonomi semakin terpuruk bro. Jadi nggak makin naik malah makin hancur, dan yang hancur kita juga. Apa kalian nggak kasihan sama keluarga? Karena belum tahu sampai kapan kan. Nah gitu. Jadi kalau sebisa mungkin sih mudah-mudahan secepatnya biar kita bisa aktivitas seperti biasa. Saya juga bisa sales lagi, bisa warung bisa rame lagi, Pak Seno bisa ngajar lagi taekwondo, pendapatan dari baju, bikin baju ya bro. Iya betul. Pak Seno itu bikin baju untuk taekwondo, peralatan sama merconnya. Itu buat demo, ini demo. Oh itu buat demo kan? Demonstrasi, bukan demo yang kayak gitu, bukan demonstrasi. Itu nanti suatu saat kita bikin vlog juga tentang demonstrasi taekwondo. Nanti dia yang ngajar, kalau saya demonstrasi masak sama makan. Tuh udah, oke. Kita asli Semarang ya? Iya. Nah, Mas Seno ini asli Semarang. Merapat Citi, Merenjen. Wis KTP Semarang ya. Oh, wis KTP Semarang. Iya. Tapi tempat lahirnya Semarang, Semarang. Oh, Beda. Berarti asli Semarang. Cuma dia pindah ke Merenjen. Nah, pernah tinggal di Meranggen, pernah. Kalau saya di Kauman. Jadi kalian yang tahu Johar, pasar Johar yang dulu itu kan ada masjid tuh, masjid besar Kauman itu.
Nah, itu masuk ke Jalan Kauman. Terus saya tinggal di Kampung Bu namanya. Depannya toko roti Rapi. Itu juga toko roti Rapi itu legendaris bro. Jadi di situ toko yang sudah sejak saya kecil ada. Dan yang legendaris lagi itu ada di depan Hotel Semesta sekarang namanya toko roti Selina. Itu wah legendaris. Di sana banyak makanan-makanan yang zaman dulu. Yang saya jamin itu di luar toko Selina itu yang mungkin nggak ada. Jadi yang ada cuma di situ. Kapan-kapan kita coba. Nah, ke sana. kapan-kapan nanti saya ajak ke sana, kalian jalan-jalan, saya kasih lihat makanan-makanan yang dari zaman dulu. Nah, nanti banyak sih makan warung-warung yang dari dulu-dulu yang sekarang masih eksis. Ya. Itu banyak. Nanti tak ajak ke sana satu persatu, oke? Untuk pengalaman di bidang kuliner itu kalau saya masak itu sudah dari sejak SMA. Jadi sejak SMA itu saya lebih suka ke masak. Tapi tetap cowok walaupun masak. Anak 3 enggak ngondek loh. Oh, walaupun masak tapi tetap strong. Tetap doyan. Tetap doyan. Doyan makan maksudnya. Tetap doyan perempuan bro, masih normal. Nah, jadi walaupun saya suka masak tapi tetap laki-laki, jadi nggak terus ngondek. Jadi waktu kecil tuh saya suka sering mainan itu apa pasar-pasaran kalau pas zamannya Dukderan. Oh iya betul. Kalau dijual Oke, ya sih betul ya. Wah banyak. Pinggir-pinggir. Wah banyak yang jualan apa gitu kerambah kecil-kecil itu loh. Dulu saya kecil suka masak-masak bro, walaupun itu pakai daun-daun yang mentah gitu loh. Terus dolanane memang itu. main dolannya be cewek-cewek. Jadi apa ya karena saya suka masak dari kecil. Walaupun akhirnya pertama masak itu nggak ada rasanya. Karena ternyata masak itu juga butuh garam. Sama saya kata kasih garam wis ra gendah kayak rasanya. Oh jadi zaman kecil ya pernah ngono. Masak-masakan. Ya dimasak tenang ya dicicipinya bener. Terus saya juga pernah bikin batagor. Nggak jadi, tepungnya ketebelen. Zaman SD. Zaman SD. Sangar ya. Sering lah mengeksplor seperti itu waktu kecil. Suka masak, suka apa. Lah, ini realisasinya sudah dewasa. Punya keterampilan masak. Sampai sekarang. Sampai bisa bikin warung makan. Ya kan? Sampai sekarang juga masih buka. Bebek Jamilah, jangan lupa. Kalau kalian tinggal di Semarang Timur, kalian buka Gojek atau Grab, itu ada klik aja Bebek Jamilah. Nanti itu warung saya. Enggak hanya jual bebek. Enggak ada cuman bebek, ada ayam, Ya. ada nasi goreng babat. Yang khas Semarang itu nasi goreng babat. Jadi kalian yang pengen makan nasi goreng babat khas Semarang, Bebek Jamilah juga ada nasi gorengnya, itu khas Semarang. Dan yang membedakan itu dengan nasi goreng yang ada nasi goreng Tegal atau nasi goreng Surabaya. Kalau nasi goreng Semarang itu khasnya itu dia nggak pakai saus, nggak pakai minyak ikan seperti nasi goreng Surabaya. Jadi Semarang itu cuman pakai bawang sama bawang merah, bawang putih, bawang merah. Cuman permainan itu sama kecap itu jadi khas Semarang. Sebenarnya masakan Semarang itu simpel, jadi nggak ribet, nggak terlalu banyak, tapi cita rasanya tuh khas, enak, nggak kalah dengan cita rasa yang lain. Biasanya dominan asin. Mana? Yang menurutku Semarang. Semarang itu nggak terlalu manis banget gitu loh maksudnya. Kalau makanan kuliner Semarang itu
dulu itu malah justru lebih kecenderung manis. Dulu. Jadi Semarang itu ciri khasnya itu hampir sama dengan Solo, Jogja. Kita Jawa Tengah itu ciri khasnya hampir sama. Karena pendatang itu sekarang banyak datang ke Semarang, terus bikin warung, akhirnya mempengaruhi cita rasa khas Semarang itu. Jadi yang dulunya suka manis sekarang agak dikurangin manisnya, jadi akhirnya manisnya ke saya. Jadi gitu. Jadi cita rasa khas Semarang itu saat ini itu sudah berubah. Dulu yang cenderung manis sekarang sudah menurun, jadi ke gurih, gurih pedas, gurih pedas, asin. Jadi merubah lah. Coba kalau kita ke Jogja, ke Solo itu masih manis. Ya, kuat, cenderung manisnya kuat. Tapi kalau Semarang karena kita menjadi kota yang sering disinggahi untuk transit yang dari Jakarta ke Surabaya, maka dari itu sedikit mengubah cita rasa Semarang yang manis menjadi berkurang lah. Jadi itu seperti kalau kita makan gudeg di Semarang itu cenderungnya juga nggak terlalu manis kayak di Jogja. Ya, lebih ke gurih dan teksturnya beda. Dan di Semarang ada kuahnya, kayak warnanya juga beda, nggak kering gitu. Oke, sampai sini dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi, entah kita mau ngobrol atau kita mau makan besar, jalan-jalan. Sama jangan lupa kita ini ada 2 proyek. Jadi proyek yang pertama adalah vlog kita ini, yang kedua adalah vlog anak saya, Najwa Jasmine Alfarid. Jadi nanti kalian kalau ada vlog itu di subscribe. Jadi itu nanti vlog anak-anak makan-makan, kehidupan sehari-hari. Kalau ini kita vlognya makan-makan aja sama jalan-jalan. Kalau kehidupan sehari-hari nggak menarik buat kalian karena kita nggak orang terkenal. Kita bukan artis ya. Kita bukan orang terkenal. Jadi mungkin kalau kita bikin vlog kehidupan sehari-hari nggak menarik buat kalian. Jadi tetap kita akan bikin vlog tentang makan-makan, jalan-jalan, masak. Pokoknya kita tidak jauh dari kuliner. Makanya kan vlog kita namanya makan enak. Jadi tujuan kita tetap untuk makan-makan, walaupun nggak banyak. Nanti kalau ada mukbang makan besar, kalian jangan kaget kalau kita nggak habis, karena kita memang nggak sebanyak itu makannya, nggak seperti yang lain tampungannya besar. Pokoknya tetap melakukan yang maksimal. Tetap mencoba untuk menghabiskan. Tapi kalau nggak habis ya gimana, memang daripada kita balik kabeh mangan dibalik tak gendah makanya malah ambiar jadi ambiar. Penting kita tetap yang penting kita adalah informasi tentang kulinernya itu yang kita makan apa disampaikan kepada kalian. Oke dah. Jangan lupa tetap support channel ini biar kami tetap kreatif, tetap berkembang, bisa menghasilkan uang sedikit dari YouTube. Dari kalian nonton itu kita dapat duit loh. Nah makanya kalau kalian setidaknya ingin sedekah nonton channel kami, sama aja jelas ada sedekah. Nonton channel kami, subscribe, apalagi share ke teman-teman, ke tetangga. Gilo, wong Semarang. Semua ngerti kanca-kancaku sing biyen-biyen. Dibareng kancaku bareng, kanca SMA, kanca SMP, kanca SD, kanca TK. Mbah kanca TK aja iling porak tapi. Saudara-saudara kita juga. Jadi
jangan kita tujuan ini untuk mencari uang. Jadi kita nggak munafik bikin vlog bopong ya, kita buat memang untuk mencari uang. Kita mau mencoba peruntungan di YouTube, siapa tahu di situ rezeki kita ya. Siapa tahu seperti yang lain-lain, dan siapa tahu juga kalian juga termotivasi untuk bikin konten ya, betul. Juga ingin mencari uang dari YouTube, nggak ada salahnya, bebas, kita sah-sah saja. Yang penting kita bikin konten yang positif ya. Tidak yang negatif, apalagi kayak itu nyari PK terus di prank. Nah, ngeprank yang negatif itu kan ngeprank yang negatif, terus itu tanya-tanya harga PK atau PK ada lah, itu jenis nawar-nawar harga PSK. Nah, itu kan konten-konten yang sebenarnya ya mungkin bagi mereka itu hal yang biasa, tapi kalau menurut kita yang di adat Indonesia ini itu setidaknya tidak layak lah, bro. Jadi kalau kalian mau bikin konten, kalau bisa yang positif. Jadi kalau ngeprank pun juga ngepranknya yang positif, jangan ngeprank yang bikin orang sakit hati, kayak ngasih bungkusan isinya sampah. Kan kasihan, bro. Lebih baik gak usah lah. Kalau kita ada rezeki kasih aja. Kalau kalian pengen konten yang bagus ya itu jenengan anda ini punya uang, sedekah ke panti asuhan, di syuting tidak apa-apa. Jangan dibilang wah ini mau pamer, enggak, bro. Justru kalian akan mendorong orang-orang itu untuk ikut sedekah, ya, berbuat baik, sedekah kepada orang lain. Enggak masalah, enggak usah takut karena dibilang wah ini pamer ngasih sedekah kok diketok-ketok di syuting. Enggak usah khawatir, tetap ada positive thinking. Jadi itu adalah seperti dakwah, bro. Jadi dakwah kalian untuk ngasih sedekah kayak untuk panti asuhan, ngasih contoh era milenial ya, milenial. Nah, saat ini ya kayak gitu caranya. Ngasih contoh, ngasih sedekah di syuting tidak apa-apa, itu ngasih contoh biar yang lain ngikut gitu loh. Dan sebenarnya sih orang-orang Semarang sekarang nggak seperti dulu. Orang Semarang itu sekarang kebanyakan eksklusivitas. Jadi mereka aku kurang ngerti. Eksklusivitas itu jadi cara ini kayak merasa dirinya tuh eksklusif. Jadi seperti acuh tak acuh sama sekitar. Nah itu jangan kalian contoh. Kalau kalian hidup di negara Indonesia itu, pertama gotong royong, keduanya guyub. Guyub ora mau nongkrong mbek ngopi, tapi guyub itu juga kalau ada tetangga yang susah kita bantu sebisa mungkin. Kalau kita nggak bisa bantu materi ya kita bantu tenaga. Itu jadi orang Semarang itu sekarang banyak yang seperti itu, tapi kita ini berusaha untuk mengubah. Semoga pada bisa berubah dan kembali ke seperti dulu. Yang guyub, gotong royong, jadi nggak acuh tak acuh. Kalau budaya Indonesia itu bukan budaya seperti Amerika, seperti Barat, seperti Eropa. Jadi budaya kita adalah budaya gotong royong, guyub, rukun, dan saling membantu. Tepos liro, merasakan penderitaan orang lain. Oke, kita mau aku pamit kabar itu lanjut kapan-kapan lagi dengan vlog-vlog kita yang lain. Jangan lupa tetap subscribe channel kita. Dengan dukungan subscribe kalian itu sudah membantu kita, dan viewernya
ditambahin jam tayangnya biar nambah banyak karena kita belum target. Nah, kita terus terang aja sama kalian, kita belum target tuh. Tapi ya kalau memang rezeki dan kalian suka sama kita, ya mudah-mudahan kalian suka sama vlog-vlog kita yang kadang-kadang ngeselin ya. Jangan lupa komen, tetap komen. Komentar mau makan apa. Oh iya, video kita itu baru 2, 3 ini. Jadi nanti ya akan kita tambah sedikit-sedikit lah. Ya. Sampai minimal kemungkinan seminggu minimal lah 1 kali atau 2 kali akan kita tayangin video karena kita budgetnya juga nggak banyak seperti yang lain. Jadi kita juga ngitung untuk budgetnya. Oke. Yang penting tetap total. Nah, tetap totalitas. Subscribe, jangan lupa like, komen, share ya. Komen jenengan mau makan apa atau mengoreksi apa boleh tentang kita. Sharing. Nah, nanti kita akan jawab. Kalau ada pertanyaan kita akan jawab pertanyaan kalian. Terus kalau mau request mau makan apa nanti kita coba untuk merealisasikan karena ya jangan yang mahal-mahal duitnya rano sing murah-murah weh. Oke bro, sampai jumpa, ketemu lagi dengan kita di Makan Enak. Oke, Dah. bye. Mati. Baterai ini.